Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Benar benar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seperti inilah video amatir detik-detik saat terjadi longsor di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Terlihat material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen tersebut nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Warga akhirnya berusaha kabur melarikan diri dari longsoran. Akibat longsor, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu oleh hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing sehingga mempercepat terjadinya longsor. Penyebabnya itu yang pertama memang itu labil ya, tanahnya labil. Kemudian memang itu ada aktivitas penggalian pasir ya oleh masyarakat sih, manual itu. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Reda Damai, Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya, sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, Nenek Elina, korban pengusiran oleh sekelompok orang dari rumahnya di wilayah Candi Lontar, Surabaya, mendatangi rumahnya yang telah rata dengan tanah. Ia bersama kuasa hukumnya melaporkan pelaku pengusiran terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda. Nenek Elina dan kuasa hukumnya kembali melihat puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah di kawasan Jalan Dukuh Kuwukan, Sambisari, Kecamatan Candi Lontar, Surabaya. Nenek Elina hanya bisa pasrah melihat rumahnya roboh dan rata dengan tanah.
Nenek Elina bersama kuasa hukumnya berencana akan melaporkan Samuel Ardi Kristanto terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda Nenek Elina. Samuel sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Kuasa hukum Nenek Elina menyebut menemukan kejanggalan pada akte jual beli yang dijadikan dasar oleh tersangka untuk membongkar hunian lansia tersebut. Sementara Nenek Elina berharap rumahnya dapat dibangun kembali seperti sedia kala. Ya, kita mau melaporkan pencurian dengan pemberatannya ya, dikarenakan barang-barang yang ada di sini hilang semuanya, termasuk dokumen. Terus untuk yang berikutnya sekalian kita melaporkan mengenai adanya dugaan pemalsuan. Harapan saya ya kembali seperti asal. Dibangun seperti asal ya? Iya. Surat-surat kembali. Surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian semuanya. Sebelumnya pengusiran Nenek Elina oleh sekelompok orang dari rumahnya viral di media sosial. Siapa? Sekarang kita Tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nenek Elina bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengecam keras pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur. Mensos menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Digendong. Ayo, tenang. Kasus pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Nenek bernama Elina ini diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku anggota ormas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun langsung bereaksi. Selain meminta penyelesaian kasus, Mensos juga menekankan setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan. Lantaran lansia, anak-anak penyandang disabilitas ada kelompok rentan yang harus difasilitasi dan dilindungi. Mari ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan dengan baik ya, supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya. Kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka bernama Samuel telah berhasil ditangkap, sementara satu tersangka lain masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan.